siswa-siswi sekalian, apa kabar? Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Baik siswa-siswi sekalian, tanpa menunggu lama kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X ditambah 2 sin X sama dengan 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Jawaban. Dari soal ini kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Persamaan umum dari persamaan trigonometri ini adalah A cos X tambah B sin X sama dengan C. Maka jelas bahwa nilai A sama dengan 2, di mana A itu adalah nilai yang berada di depan cos X, sehingga nilai A nya sama dengan 2. Kemudian kita lanjut lagi, tentukan nilai B. Nilai B sama dengan 2 karena nilai B ini selalu diikuti dengan sin X, atau nilai B itu adalah nilai yang berada di depan sin X dari persamaan trigonometri A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Kemudian nilai C nya sama dengan 2, yaitu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel atau konstanta, jadi C nya sama dengan 2. Kemudian dari nilai A dan B ini kita dapat menentukan nilai K dengan rumus K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kita substitusikan saja nilai A dan B ke dalam rumus K, maka sama dengan akar 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Lalu kita hitung bilangan berpangkatnya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, sehingga sekarang menjadi sama dengan akar 4 tambah 4. Lalu kita jumlahkan 4 tambah 4 sama dengan 8, sehingga sekarang sama dengan akar 8. Akar 8 kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 2. Akar 4 itu sama dengan 2, jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, itu adalah nilai K-nya. Sekarang kita cari nilai dari tan theta dengan menggunakan rumus tan theta, yaitu B per A. Maka kita dapatkan nilainya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian dari nilai tan theta ini kita tentukan sudut theta-nya dengan rumus inverse tan dari B per A, atau inverse tan dari 1, karena nilai B per A nya 1 kan, jadi menjadi inverse tan dari 1, atau tan sudut berapa yang menghasilkan nilai 1. Ya betul, 45 derajat. Jadi nilai theta-nya adalah 45 derajat. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai K, kemudian nilai A dan B serta C. Maka kita bisa mengubah bentuk dari persamaan 2 cos X tambah 2 sin X sama dengan 2 ini ke rumus K cos X dalam kurung X kurang theta sama dengan C. Kita substitusikan nilai K, theta, dan C nya, maka kita peroleh 2 akar 2 cos dalam kurung X kurang 45 derajat sama dengan 2. Selanjutnya kita pindahkan nilai 2 akar 2 ini ke ruas kanan, sehingga kita peroleh cos dalam kurung X kurang 45 derajat sama dengan 2 per 2 akar 2. Nah, 2 per 2 akar 2 ini kan ada bilangan yang sama, yaitu 2. Nah, ini kan 2 bagi 2 bisa dihitung.
hasilnya sama dengan 1. Jadi cos dalam kurung X kurang 45 derajat sama dengan 1 per akar 2. Nah, 1 per akar 2 ini kan penyebutnya belum rasional, jadi kita harus rasionalkan dulu penyebutnya supaya menjadi bentuk yang lebih sederhana. 1 per akar 2 dirasionalkan, hasilnya menjadi 1/2 akar 2. Saya kira ini tentu kalian sudah tahu bagaimana cara mendapatkan nilai 1/2 akar 2 ini, karena di kelas 10 kalian sudah mempelajari materi tentang cara merasionalkan bilangan akar. Jadi di sini saya tidak perlu paparkan lagi. Kita lanjut lagi sekarang. Sekarang kita peroleh cos dalam kurung X kurang 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, di sini kita ubah lagi 1/2 akar 2-nya menjadi bentuk cos, karena kita mau menyelesaikannya dengan rumus persamaan kosinus. Nah, sekarang kalian pikir, kira-kira cos sudut theta berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Ya betul, cos 45 derajat. Jadi 1/2 akar 2 itu bisa kalian ubah menjadi cos 45 derajat. Dari sini kita bisa tahu bahwa 45 derajat ini merupakan nilai tetanya kalau kita hubungkan dengan rumus persamaan kosinus itu. Lalu dari sini kita turunkan menjadi X kurang 45 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita kasih nama P1 atau persamaan 1. Atau yang kedua, X kurang 45 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang ini kita kasih nama persamaan 2. Sekarang kita mulai dari persamaan 1. Kita peroleh X kurang 45 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita pindahkan negatif 45 derajat yang berada di ruas kiri ini ke ruas kanan, sehingga tanda negatif yang ada di ruas kiri ini berubah menjadi tanda positif, sehingga kita peroleh X sama dengan 45 derajat tambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita hitung 45 derajat ditambah 45 derajat, kita peroleh 90 derajat, sehingga sekarang X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita masukkan nilai-nilai K-nya untuk mencari nilai X1 yang memenuhi. Untuk nilai K sama dengan 0, kita peroleh X1 sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Kita peroleh X1 sama dengan 90 derajat. Ini memenuhi karena 90 derajat itu berada di dalam interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Lalu kita cari lagi nilai X1 yang lain. Kita coba untuk nilai K sama dengan 1. Kita peroleh X1 sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 450 derajat. Tentu ini tidak memenuhi karena sudah melebihi batas interval X, yaitu lebih dari 360 derajat. Untuk nilai X1 kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita beralih ke persamaan 2. Kita peroleh X kurang 45 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian kita pindahkan negatif 45 derajat yang di ruas kiri ini ke ruas kanan, sehingga tanda negatif berubah menjadi tanda positif, sehingga persamaan X menjadi X sama dengan negatif 45 derajat tambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat.
Lalu kita hitung negatif 45 derajat tambah 45 derajat, kita peroleh X sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita jumlahkan 0 derajat dengan K dikali 360 derajat, sehingga X menjadi sama dengan K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai X2 nya. Kita masukkan nilai-nilai K nya mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh X2 sama dengan 0 dikali 360 derajat. Kita hitung, kita dapatkan nilai X2 sama dengan 0 derajat. Ini tentu memenuhi, karena 0 derajat berada di dalam interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Lalu kita coba lagi mencari nilai X2 yang lain. Kita masukkan nilai K sama dengan 1. Untuk nilai K sama dengan 1, kita peroleh nilai X2 sama dengan 1 dikali 360 derajat. Kita peroleh X2 sama dengan 360 derajat. Ini juga memenuhi karena memang batas interval X itu sampai 360 derajat. Lalu kita coba lagi mencari nilai X2 yang lain. Kita masukkan nilai K sama dengan 2. Kita peroleh X2 sama dengan 2 dikali 360 derajat. Kita hitung, kita peroleh X2 sama dengan 720 derajat. Ini sudah jelas tidak memenuhi karena sudah melebihi batas interval X, yaitu lebih dari 360 derajat. Jadi kita cukup cari nilai X2 nya sampai di nilai K sama dengan 2. Karena kita sudah memperoleh nilai X1 dan X2, selanjutnya tinggal kita simpulkan jawaban dari pertanyaan soal. Jadi himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X ditambah 2 sin X sama dengan 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah 0 derajat, 90 derajat, dan 360 derajat. Bagaimana siswa-siswi sekalian? Saya kira ini soalnya gampang-gampang ya, sangat mudah. Jadi kalian silahkan cocokkan lagi dengan kerjaan kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian jawabannya benar juga. Kalau mungkin ada jawaban yang salah, silahkan diperbaiki dan disesuaikan dengan jawaban yang ada dalam video ini. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita jawab. Sama seperti soal nomor 1 tadi, langkah pertama kita tentukan dulu nilai A, B, C, dan kita cari nilai K-nya. Kita mulai dari menentukan nilai A. Kira-kira kalian tahu tidak nilai A-nya berapa? Ya, betul. A-nya itu sama dengan akar 3. Kalau B-nya? Ya, tepat sekali. B-nya itu sama dengan min 1. Kalau C-nya? Ya, betul sekali. Jadi C-nya itu sama dengan akar 2. Nah, setelah kita tahu nilai A dan B, sekarang kita hitung nilai K. K-nya kan tadi rumusnya sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena kita sudah tahu nilai A dan B, kita tinggal substitusi saja nilainya ke dalam rumus K. Kita peroleh sama dengan akar dalam kurung akar 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 pangkat 2. Lalu kita pangkatkan dulu bilangan berpangkatnya itu yang di dalam tanda akar. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3, ya kan? Karena kan akar 3 pangkat 2 itu sama dengan akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya sama dengan 3. Kemudian negatif 1 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 1. Karena negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 1. Bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif, sehingga menjadi positif 1. Sekarang kita peroleh sama dengan akar 3 tambah 1. Kemudian kita jumlahkan 3 tambah 1 sama dengan 4. Kita peroleh sama dengan akar 4.
akar 4 itu sama dengan 2. Jadi nilai K-nya sama dengan 2. Sekarang kita tentukan nilai tan theta. Tan theta rumusnya sama dengan B per A. Nilai B dan A juga kita sudah tahu kan, tinggal kita substitusi saja. Kita peroleh sama dengan min 1 per akar 3, lalu kita sederhanakan, kita peroleh sama dengan min 1/3 akar 3. Ini adalah nilai tan theta. Selanjutnya kita tentukan sudut tetanya dengan rumus inverse tan dari B per A. B per A nya kan sama dengan min 1/3 akar 3. Jadi tetanya itu sama dengan inverse tan dari min 1/3 akar 3. Nah, ini sama artinya dengan tan sudut berapa yang menghasilkan negatif 1/3 akar 3. Kalian dapat melihatnya pada tabel trigonometri. Nanti di sana kalian akan tahu tan sudut berapa yang menghasilkan nilai negatif 1/3 akar 3. Sudah dapat? Ya, betul sekali. Jadi salah satunya adalah sudut 150 derajat. Sekarang karena kita sudah mendapatkan nilai K, nilai theta, dan nilai C, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus K cos dalam kurung S kurang theta sama dengan C. Kita peroleh sama dengan 2 cos dalam kurung S kurang 150 derajat sama dengan akar 2. Lalu kita sederhanakan, angka 2 di depan cos kita bawa ke ruas kanan. Karena di sana di ruas kiri dia sebagai pengali, maka ketika kita pindahkan ke ruas kanan, dia akan menjadi pembagi. Sehingga sekarang bentuknya menjadi cos dalam kurung X kurang 150 derajat sama dengan akar 2 per 2. Atau dapat kita tulis cos dalam kurung X kurang 150 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Sama dengan cara nomor 1 tadi, kita ubah ruas kanan menjadi bentuk cos. Kalau dia di ruas kanannya belum berbentuk cos. Di sini kan 1/2 akar 2 itu belum berbentuk cos kan, cos theta. Jadi kita ubah 1/2 akar 2-nya ini menjadi bentuk cos theta. Kita pikir, cos theta berapa yang nilainya 1/2 akar 2? Ya, betul sekali. Jadi cos 45 derajat. Sehingga sekarang kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sudah sama-sama berbentuk cos. Sehingga berdasarkan konsep dari rumus persamaan kosinus, berarti tetanya 45 derajat kan. Lalu dari sini kita turunkan menjadi dalam kurung X kurang 150 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kita kasih nama sebagai P1 atau persamaan 1. Atau yang kedua, rumusnya adalah X kurang 150 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang ini kita kasih nama sebagai P2 atau persamaan 2. Kita mulai dari persamaan 1, kita akan menentukan nilai X1 dulu. Dari persamaan X kurang 150 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat, kita pindahkan nilai negatif 150 derajat ke ruas kanan sehingga menjadi X sama dengan 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita jumlahkan 45 derajat tambah 150 derajat, hasilnya adalah 195 derajat. Jadi X sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita cari nilai X1 dengan cara memasukkan nilai K-nya. Kita mulai dari nilai K sama dengan 0. Untuk nilai K sama dengan 0, kita peroleh X1 sama dengan 195 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Kita peroleh nilai X1-nya sama dengan 195 derajat. Ini tentu memenuhi, karena 195 derajat berada pada interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita cari lagi nilai X1 yang lain. Kita coba untuk nilai K sama dengan 1. Untuk nilai K sama dengan 1,
tentu kita peroleh X1 sama dengan 155 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita hitung nilainya. Kita akan peroleh X1 sama dengan 555 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena sudah melebihi batas lebih dari 360 derajat. Sekarang kita lanjutkan mencari nilai X2. Dari persamaan 2 kita peroleh X kurang 150 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita pindahkan negatif 150 derajat dari ruas kiri ke ruas kanan sehingga tanda negatif berubah menjadi positif. Sehingga sekarang persamaan X menjadi sama dengan negatif 45 derajat ditambah 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita jumlahkan negatif 45 derajat ditambah 150 derajat, kita peroleh X sama dengan 105 derajat tambah K dikali 360 derajat. Dari sini kita cari nilai X1, X2 nya. Kita masukkan nilai K sama dengan 0. Kita peroleh X2 sama dengan 105 derajat tambah 0 dikali 360 derajat. Kita peroleh X2 sama dengan 105 derajat. Ini tentu memenuhi karena berada dalam batas interval X. Lalu kita coba lagi cari nilai X2 yang lain. Kita masukkan nilai K sama dengan 1. Kita peroleh X2 sama dengan 105 derajat tambah 1 dikali 360 derajat. Kita hitung, kita peroleh X2 sama dengan 465 derajat. Ternyata sudutnya sudah melebihi batas interval X, lebih dari 360 derajat. Jadi ini tidak memenuhi. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X dikurang sin X sampai dengan akar 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat adalah 105 derajat dan 195 derajat. Jadi begitu siswa-siswi sekalian, pembahasan untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan akar 2 dikali dalam kurung cos X ditambah sin X sama dengan 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita jawab. Dari persamaan akar 2 dikali dalam kurung cos X tambah sin X sama dengan 2, kita kalikan akar 2 dengan rumus yang ada di dalam kurung ini, yaitu cos X tambah sin X, sehingga akar 2 kali cos X sama dengan akar 2 cos X, dan akar 2 kali sin X sama dengan akar 2 sin X, sehingga kita tulis menjadi akar 2 cos X tambah akar 2 sin X sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai A, B, dan C nya. Nilai A nya sama dengan akar 2 karena nilai A nya itu kan yang berada di depan cos X. Kemudian nilai B nya juga sama dengan akar 2 karena kan nilai B nya itu yang berada di depan sin X. Kemudian C nya juga sama dengan 2 karena nilai C nya itu adalah nilai yang tidak diikuti oleh variabel. Karena kita sudah tahu nilai A dan B, kita hitung nilai K nya. Kita gunakan rumus K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kita substitusikan nilai A dan B, kita peroleh sama dengan akar dalam kurung akar 2 pangkat 2 ditambah akar 2 pangkat 2. Lalu kita hitung nilai bilangan berpangkatnya. Akar 2 pangkat 2 itu sama dengan akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu hasilnya 2, sehingga sama dengan akar 2 tambah 2 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi nilai K nya sama dengan 2. Setelah kita dapat nilai K, kita cari nilai tan theta. Tan theta rumusnya sama dengan B per A, sehingga diperoleh akar 2 per akar 2. Akar 2 per akar 2 sama dengan 1. Setelah kita dapat nilai B per A, kita cari inverse
kita cari sudut tetanya, yaitu inverse tan dari B per A. Karena kita sudah tahu nilai B per A sama dengan 1, maka nilai theta sama dengan inverse tan dari 1. Artinya adalah tan sudut berapa yang menghasilkan nilai 1. Kalian dapat menggunakan bantuan tabel trigonometri untuk mencari tan sudut berapa yang menghasilkan nilai 1. Sudah dapat? Oke, betul. Jadi 45 derajat ya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus K cos dalam kurung S kurang theta sama dengan C. Sehingga kita peroleh 2 cos dalam kurung S kurang 45 derajat sama dengan 2. Lalu kita sederhanakan. Angka 2 di depan cos kita pindahkan dari kiri ke kanan sehingga berubah menjadi bagi. Karena kan di ruas kiri 2 di sini fungsinya sebagai pengali dari cos. Sehingga ketika kita pindahkan ke ruas kanan, dia menjadi kebalikannya, dari kali menjadi bagi. Sehingga persamaan menjadi cos dalam kurung S kurang 45 derajat sama dengan 2 per 2. Lalu kita hitung 2 per 2, hasilnya kan 1. Sehingga kita peroleh cos dalam kurung S kurang 45 derajat sama dengan 1. Lalu angka 1 ini kita ubah menjadi bentuk cos, karena kita mau menyelesaikannya dengan rumus persamaan kosinus. Sekarang kita pikir, cos theta berapa yang menghasilkan 1? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Jadi cos 0 derajat. Jadi sekarang persamaannya menjadi cos dalam kurung S kurang 45 derajat sama dengan cos 0 derajat. Karena ruas kiri dan ruas kanan sudah sama-sama cos, sehingga berdasarkan rumus persamaan kosinus kita dapat turunkan menjadi X kurang 45 derajat sama dengan 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dimana 0 derajat di sini sebagai nilai tetanya. Lalu bentuk yang keduanya adalah yang plus minus theta itu. Tapi karena di sini 0 derajat, maka baik nilai X1 maupun X2-nya nanti akan sama. Makanya di sini nilai X-nya sama dengan plus minus 0 derajat tambah 45 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nilai minus 0 derajat itu kan sama saja kan, 0 derajat. Jadi positif 0 derajat juga ya, nilainya sama juga dengan negatif 0 derajat, sama-sama 0. Karena sesungguhnya 0 itu tidak positif maupun negatif. Dia di situ kan bilangan netral. Jadi dia tetap 0, dia juga tidak positif, dia juga tidak negatif, seperti itu. Jadi kita bisa tulis X1 sama dengan X2 sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Karena kan jelas 0 ditambah 45 derajat ya tetap 45 derajat lagi. Lalu kita cari nilai X1 dan X2 nya, kita masukkan nilai-nilai K mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0 kita peroleh nilai X1 sama dengan X2 sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Apakah ini memenuhi? Ya jelas memenuhi, karena kan 45 derajat berada dalam interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Lalu kita coba-coba lagi cari nilai X1 dan X2 yang lain. Kita masukkan nilai K selanjutnya. Setelah 0 sekarang 1. Untuk nilai K sama dengan 1, kita peroleh X1 sama dengan X2 sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Lalu kita hitung. Kita dapat X1 sama dengan X2 sama dengan 405 derajat. Nah, ini jelas tidak memenuhi karena sudah melebihi batas interval X. Sehingga dapat kita simpulkan jawaban dari soal ini adalah himpunan penyelesaian persamaan akar 2 dikali dalam kurung cos X ditambah sin X sama dengan 2 untuk batas interval X dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat itu adalah sudut 45 derajat saja, karena memang setelah kita hitung ternyata cuma satu sudut saja yang memenuhi. Kalian juga dapat mengujinya dengan memasukkan nilai 45 derajat ini ke dalam persamaan awal. Nantinya pasti hasilnya akan diperoleh 2.
Jadi seperti itu. Cukup sekian siswa-siswi sekalian pembahasan tentang soal persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Atas perhatian kalian semua saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di grup WA maupun di Google Classroom. Nanti kalau saya ada waktu saya akan jawab pertanyaannya. Bisa juga datang ke rumah kalau kalian mau datang. Tapi ingat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena sekarang masih masa pandemi. Jadi datangnya jangan satu kelas sekalian karena itu melanggar protokol kesehatan. Jadi kalian bisa datang satu-satu orang, 2 orang, 3 orang lah, seperti itu. Dan juga pakai masker. Saya kira itu saja penyampaian saya melalui video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.